Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton dan mengklik video kami di channel kami dan mendukung dengan tekan tombol subscribe. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita update terlebih dahulu mengenai tanaman turi ya. Jadi tanaman turi ini saya rasa ya, ini adalah tanaman turi yang varietasnya lokal. Varietas lokal ini tanamannya sudah berbulan-bulan, hampir 6 bulan 7 bulan ya. Itu tanamannya tidak berbunga kan kawan. Sedangkan untuk varietas tanaman turi yang berbunga itu yang digunakan untuk dipanen bunganya adalah varietas tanaman turi genjah. Untuk saat ini untuk benih tanaman turi genjah yang bersertifikasi ya, bersertifikat kualitasnya terjamin dari Dinas Pertanian kayaknya belum ada ya, sepengalaman kami belum menemukan benih tanaman turi berbunga yang umurnya itu genjah kawan-kawan, yang sudah tersertifikasi ya, atau sudah teruji istilahnya semacam itu. Nah, itulah pentingnya pengujian atau sertifikasi benih, karena kalau tidak menghasilkan atau melakukan penipuan bisa dituntut secara hukum kan kawan, semacam itu. Tapi pembahasannya tidak di situ, kami lebih membahas ke potensi di desa ya kan kawan. Jadi di desa ini kan kawan, di desa daerah pedesaan dimanapun biasanya itu memiliki potensi, akan tetapi potensi itu terkadang kurang termanfaatkan ya terhadap sumber daya manusianya yang berada di desa tersebut. Nah, salah satu potensi yang saat ini kita manfaatkan ini adalah rumput. Rumput hampir semua tempat ya di Indonesia itu ada rumput. Nah, rumput ini itu merupakan potensi yang luar biasa sekali yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa itu kepada tanah air kita Indonesia, dimana rumput ini itu setiap musim itu pasti ada kan kawan, dan rumput itu banyak yang tidak dimanfaatkan. Padahal rumput ini kalau kita manfaatkan bisa memiliki nilai ekonomis yang bagus dan luar biasa. Nah, rumput itu kalau kawan-kawan ingin memanfaatkan, manfaatkanlah hewan ternak yang memakan rumput ya, entah itu domba maupun sapi, kerbau dan lain sebagainya. Nah, hewan ternak itu sebenarnya kalau kita merawatnya dengan maksimal ya, dengan pemberian pakan maksimal, dengan memanfaatkan rumput semacam ini rumput ini akan memiliki nilai ekonomis kawan-kawan ya. Kalau kita biarkan begini saja ya, kita biarkan tanpa adanya atau tanpa kita manfaatkan ya, itu nantinya rumput itu hanya mengganggu proses budidaya atau mengganggu proses-proses lainnya yang berkaitan dengan lahan atau tanah ya kan kawan. Karena kalau kawan-kawan bisa memanfaatkan rumput semacam ini kan kawan, bisa memperoleh keuntungan yang cukup luar biasa kawan-kawan semacam itu. Karena ini di lahan saja orang-orang pun ya tidak peduli kan kawan, bahkan yang pemilik tanah atau pemilahannya pun tidak peduli ya terhadap rumput ini kan kawan. Kalau kita bisa memanfaatkan ya, kita gunakan sebagai pakan ternak ya semacam itu, lalu ternaknya kita beri pakan rumput secara bagus, secara baik, dan beri pakan-pakan penguat lainnya yang menjadikan ternak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, maka nantinya akan si ternak itu akan memiliki nilai ekonomis. Nah, sedangkan kita memanfaatkan rumput ini biayanya cukup murah, tidak beli kan kawan, cukup
hanya mengambil rerumputan di kebun milik kita sendiri. Itu luar biasa sekali kawan-kawan. Ini contohnya ya, di kebun kita sendiri tanaman turi ya, atasnya turi, bawahnya rumput. Itu kita kita manfaatkan sebagai pakan kan kawan. Karena rumput ini kalau kita berikan secara terus menerus terhadap ternak kami ya kan kawan, itu ya kita mendapat keuntungan. Kita tidak beli pakan dengan jumlah yang cukup banyak ya, paling maksimalnya beli adalah pakan penguat bagi ternak ya. Kita beli pakan dasarannya itu dengan kayak gini, rumput kawan-kawan. Kita bukan beli tapi kita mengambil rumput di kebun kita, yaitu dengan memanfaatkan kayak gini kan kawan, rerumputan ini. Nah nanti kalau setelah usia 1 tahun ataupun 1,5 tahun kayak gitu, wah pasti ternaknya sudah besar kan kawan. Nah ketika ternak besar kan kita bisa memperoleh income lebih kan kawan ya, karena pemanfaatan rumput ini cukup bagus ya, cukup baik, sehingga memperoleh income. Dan income itu kalau kawan-kawan lebih bijak dalam mengelolanya, nantinya lebih maksimal atau lebih mendapat keuntungan yang lebih kan kawan, semacam itu. Dan oh ya kan kawan, rumput ini ya, rumput yang disukai ternak itu cara memperolehnya cukup mudah ya, cukup kan kawan. Kalau semisal lahan kan kawan istilahnya kurang bagus lah, istilahnya rumputnya kurang disukai ternak, itu caranya cukup mudah untuk menjadikan lahan kawan-kawan bisa ditumbuhi rumput yang disukai ternak, yaitu dengan cara mengambil kotorannya lalu kan memupukkan ke tanaman yang kawan-kawan budidayakan di lahan tersebut. Itu pasti nanti akan keluar rumput yang disukai ternak. Nah semacam itu, karena terkadang ternak itu memakan rumput ya kan, terkadang memilih kan ada yang disukai dan ada yang tidak. Nah untuk yang disukai itu biasanya nanti kan termakan, dan mereka memproses dan akan mengeluarkan hasil kotoran. Nah kotorannya itu biasanya terdapat benih-benih rumput yang disukai ternak kan kawan. Oleh sebab itu kan kawan ya, contohnya semacam ini ya, tanaman turi kami kita pupuk dengan menggunakan pupuk kandang ya kan kawan, sehingga di bawah tanaman turi ini itu ditumbuhi rerumputan yang disukai ternak. Saking sukanya ya, makannya cepat banget kawan-kawan, kayak gitu, makannya cepat banget, cepat habis kan kawan, karena ternak itu suka. Nah, dan kita tidak perlu mendatangkan rumput dari daerah lain ya, rumput kita sebar itu tidak perlu susah-susah kayak gitu. Cukup kawan-kawan menaburkan pupuk yang dihasilkan si ternak tersebut, itu pasti nanti ada muncul rumput yang disukai ternak, semacam itu kan kawan. Dan itu kemarin kita babat ya, kita potong dengan menggunakan mesin rumput ya, sebagian itu sudah dapat 2 gerobak kawan-kawan untuk di lahan ini ya, semacam ini. Nantinya ini untuk tanaman turinya ini kita manfaatkan ya, karena tanaman turinya ini tidak maksimal dalam proses pembungaan. Nantinya kita pangkas, kita manfaatkan, kita beri ancaman coba apakah berbunga atau tidak, tapi nanti kita pangkas, kita manfaatkan daunnya. Jadi menanam turi ini tidak ada ruginya kalau kita juga peternak ya kan, karena nanti daunnya ini akan muncul lagi, tumbuh lagi, semacam itu. Dan ini nantinya daunnya ini kita gunakan sebagai pakan ternak, karena daun tanaman legum itu terkenal sekali dengan kandungan protein yang cukup bagus, alias bisa digunakan sebagai pakan penguat asalkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan ternak kan kawan, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai kami tentang budidaya tanaman turi dan pemanfaatan sumber daya alam ya yang luar biasa, yang tidak ada habisnya di desa kami, yaitu rumput kan kawan.
Oke kawan-kawan, sekian informasi mengenai hal tersebut. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam proses pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian.